Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa kembali di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 11 Desember 2024. Saya Nono Kartono bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 0231849329, WhatsApp ke 081324951935. Juga Anda bisa menonton langsung melalui kanal YouTube RRI Cirebon dan bisa menyampaikan pesan di situ ya. Dan alhamdulillah pagi ini kita akan membahas tema harta bersama merupakan hasil dari cinta dan harta. Kalau untuk Anda yang serius ingin belajar tentang ini, persiapkan ballpoint dan juga kertasnya mungkin ya. Alhamdulillah di studio sudah hadir ada Bapak Ustadz Nasuha SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat ya. Kalau dari suaranya nih fit. Alhamdulillah. Baik, tema kita harta bersama merupakan hasil dari cinta dan harta. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa nikmat kesehatan, nikmat diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui siaran RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercelimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 saya akan mengangkat tema tentang harta bersama merupakan hasil dari cinta dan harta. Tema ini saya angkat karena masalah harta bersama menjadi polemik di masyarakat khususnya umat Islam. Kenapa sebabnya? Karena harta yang didapat setelah menikah itu kadang-kadang tidak dihitung sebagai harta bersama. Padahal boleh kita sadari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menikah. Itu apa tujuannya? Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk saling melengkapi antara kekurangan dan kelebihan. Seorang suami di sisi lain punya kelebihan, tapi ada faktor kekurangannya. Begitupun istri. Istri pun punya kelebihan, tapi di balik kelebihan ada kelemahan dan kekurangan. Maka Allah dan Rasulullah menyuruh kita adalah untuk saling melengkapi dan saling
menyempurnakan antara kekurangan dan kelebihan. Bahkan yang namanya pernikahan itu adalah an-nikahu miftahur rizki. Dengan menikah itu akan dimudahkan atau dibukakan pintu rizkinya. Seorang suami yang sukses adalah berkat doa seorang istri. Maka disinilah peran bersama antara suami istri. Maka kalau kita melihat dari definisi pernikahan, di mana definisikan pernikahan adalah sebuah ikatan yang kuat, ikatan yang suci antara suami istri. Ikatan ini adalah sebagai mifsakun ghalidhun, ikatan yang kuat tadi. Baik zahir maupun batin. Nah, persoalan ini harus kita pahami bersama. Karena namanya pernikahan itu sebagai sebuah kebersamaan, maka ketika muncul harta-harta itu didapat setelah menikah, maka itulah dikatakan sebagai harta bersama. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari regulasi tentang mengenai harta bersama, ada di kompilasi hukum Islam. Silakan dilihat bagi yang punya buku yang saya susun ini, di mana buku ini dilengkapi dengan kompilasi hukum Islam. Di mana tentang mengenai pengertian harta bersama itu jabarkan, jelaskan pada bab 1 poin F. Harta kekayaan dalam perkawinan atau disebut sebagai syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Itu jelas. Selama dalam ikatan perkawinan, entah itu sendiri-sendiri atau bersama-sama. Selama dalam ikatan perkawinan. Selanjutnya disebut sebagai harta bersama. Tanpa mempersoalkan terdapat atau terdaftar atas nama siapapun. Kalau sekiranya suami istri membeli sebuah rumah, kemudian atas nama sertifikat rumah itu atas nama suaminya, itu termasuk harta bersama, walaupun hanya sebatas miliknya atas namanya suami. Atau sebaliknya, suami beli mobil, kemudian atas nama istrinya, selama didapat setelah menikah pun adalah dikategorikan sebagai harta bersama. Dan lebih jelas lagi, di dalam kompilasi hukum Islam pula, kaitannya dengan harta bersama. Nah, di sini jelas sekali tentang bab 13 harta kekayaan dalam perkawinan. Itu sangat ada semua lengkap ya dalam buku yang saya susun ini, karena buku ini dilengkapi dengan kompilasi hukum Islam. Karena harta bersama yang didapat setelah menikah, di kemudian hari ada istilah peristiwa hidup, entah itu peristiwa hidupnya cerai mati atau cerai hidup, maka separuh harta milik suami, separuh harta milik istri. Dan ini pun sejalan dengan Al-Quran pula. Di mana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, Allah telah berfirman, "Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban." Bagi seorang laki-laki atau boleh dikatakan sebagai suami, diartikan yang lain, mendapat hak atau bagian dari apa yang dia usahakan. Dan begitu pun seorang wanita ataupun istri mendapat bagian atau hak apa yang dia usahakan. Di sini alatnya itu ada kasab. Lirijali nasibum mimmaktasabu, itu adalah kasab. Walin nisa'i nasibum mimmaktasabun, itu kasab pula. Itulah. Jadi antara suami istri ini saling bersama-sama. Antara suka dan duka, sampai di saat kita butuh biaya untuk modal seumpama. Hanya ada sertifikat rumah,
ternyata sertifikat rumahnya milik salah satu di antara suami istri, taruhlah miliknya suami. Nah, kemudian pinjam atau mengajukan pinjaman ke bank. Kemudian tanpa ada tanda tangan seorang istri, apakah bisa dicairkankah permohonan pinjaman untuk modal usaha itu? Tentunya tidak bisa. Tidak dapat dicairkan manakala salah satu di antara suami istrinya tidak bertanda tangan. Kalaupun tanda tangannya itu dipalsu, itu menjadi beban berat secara hukumnya. Itulah sebuah kebersamaan antara suami istri. Maka ketika suami istri ini dalam perjalanan hidupnya ada peristiwa hidup, yakni cerai mati atau cerai hidup, maka separuh milik suami, separuh milik istri. Ini ada istilah kalau kita melihat dari literasi kebebasan, ini ada istilah gender istilahnya. Justru gender inilah kaitannya dengan suami istri. Kadang-kadang orang salah paham gender ini kaitannya dengan anak laki dan anak perempuan. Sangat beda sekali. Kalau suami istri ini kebersamaan antara suami dan istri, gitulah. Maka ketika terjadi cerai mati seandainya, diatur dalam regulasinya melalui kompilasi hukum Islam pasal 96 ayat 1 yang berbunyi, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Itu. Kalau sekiranya terjadi peristiwa hidupnya adalah cerai hidup, maka diatur pula dalam pasal 97-nya yang berbunyi, janda atau duda akibat dari cerai tersebut, masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ada atau tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Itulah definisi dari harta bersama. Kalau seandainya ada pertanyaan, istrinya lebih dari satu sumpama, bagaimana? Diatur pula dalam pasal 94. Yakni dikatakan ayat 1-nya, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, entah 2, 3, atau 4, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Jelaskan pada ayat 2-nya, pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, sebagaimana tersebut pada ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Jadi jelas sekali diatur kaitannya dengan regulasinya, diatur kait dengan syariatnya. Syariatnya surat An-Nisa ayat 32. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Regulasinya pun diatur melalui instruksi Presiden nomor 1 tentang kompilasi hukum Islam tentang pasal itu saya sampaikan tadi pada pasal 96 dan 97. Sehingga ada keadilan di sini. Di mana dikatakan polemik, saya sampaikan juga di tengah-tengah masyarakat. Ketika suami meninggal dunia, langsung diwaris itu loh. Atau sebaliknya ketika istri meninggal dunia, langsung diwaris. Kalau sekiranya ada anak masih mending, tapi tetap kasihan orang tuanya ataupun suami yang ditinggal oleh istri dapat sedikit. Istri yang ditinggal oleh suami dapat sedikit, yang paling banyak adalah anak. Apalagi kalau tidak punya anak. Kalau sekiranya tidak punya anak, istri lebih sedikit dapatnya daripada saudaranya suami yang meninggal dunia. Atau sebaliknya ketika suami meninggal dunia, istri lebih sedikit dapatnya daripada saudara-saudara suami. Lah inilah harus kita memahami tentang mengenai hak-hak dari harta bersama itu. Ilustrasi sederhana saja seumpama pernikahan suami istri itu selama 35 tahun. Hartanya berbagai macam jenis bentuk, baik
bergerak maupun tidak bergerak. Yang bergerak adalah mobil, motor, seterusnya. Yang tidak bergerak berupa sawah, rumah, dan seterusnya. Seandainya semuanya dinilaikan rupiah semua, jumlahnya 1 miliar. Anaknya 3. Tata atau Titi biasa sampaikan. Ya itulah, supaya enak mudah. Semiliar itu harus dibagi 2 dulu. Separuh 500 juta milik suami, 500 juta milik istri. 500 juta milik suami itu yang meninggal istri itu bukan warisan, tapi kasabnya ataupun jerih payah usahanya selama menikah 35 tahun. Karena yang meninggal dunia istri, maka suami dapat 1/4 dari separuh harta milik istri tadi. Jadi suami dapat separuh bukan warisan, tapi keringatnya, payahnya selama menikah dengan istri tadi. Baru suami dapat warisan sebesar 1/4-nya. Berarti 1/4 dari 500 juta milik istri adalah 125. Maka suami mendapat 500 juta plus mendapat 125 sama dengan 625. Nah, anak-anaknya asobah bil ghoir, sisa setelah diambil 1/4 dari 500 juta. Berarti jumlahnya adalah 375 juta. Untuk siapa? Untuk ketiga anak. Entah anaknya 1, entah anaknya 3 dan besar, itu dari hak untuk anak tadi gitu loh. Kalau anak 1 tunggal laki sama mendapat asobah bin nafsi setelah diambil dari suami atau bapaknya anak-anak itu seperti asobahnya 3/4-nya. Ya, bayangkan kalau tidak dibagi 2. 1 miliar tidak dibagi 2 dulu. Istri meninggal dunia. Suami dapat 1/4. Tidak dibagi 2 dulu. 1/4 dari 1 miliar berarti berapa? Hanya 250 ribu. 250 juta gitu loh. Kemudian anaknya sendirian atau banyak mendapat 750 juta. Apakah ini adil? Apalagi kalau meninggal suami lebih sedikit. Hak istri itu hanya 1/8 saja. 1/8 kalau seandainya langsung diwaris hanya dapat 125 juta dari 1/8 100 juta, 1 miliar tadi itu. Nah, inilah harus kita pahami dan kita menyadari yang capek, yang susah adalah ayah ibu kita, orang tua kita. Karena ada di antara masyarakat konsultasi ke saya, orang tua atau ibu itu tidak mau bagi waris. Dengan alasannya karena hitung-hitungnya dapat 1/8 masalahnya. Jadi akhirnya tidak mau bagi waris si istri manakala si suami meninggalnya itu. Padahal pembagian waris adalah untuk menjaga muru'ah ataupun kehormatan seorang suami atau istri di hadapan anak-anaknya. Ya, tadi sampaikan perbandingan antara tidak dibagi 2 dengan setelah dibagi 2. Luar biasa, sangat adil dalam ini. Kalaupun seandainya ibu sebagai istri yang ditinggal suami tadi itu dapat banyak, yakni setengah plus 1/8, atau suami atau anak bapaknya anak-anak mendapat setengah plus 1/4, anaknya masih kecil. Siapa yang bertanggung jawab untuk hadonah, merawat, mengasuh anak? Pastilah orang tuanya. Toh kalaupun banyak nanti meninggal dunia berikutnya, untuk siapa? Toh untuk anaknya juga gitu loh. Lah inilah harus tepatkan proporsional itu, keadilan itu untuk menjaga hak muru'ah ataupun kehormatan seorang ayah, seorang ibu di mata anak-anak. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah SWT, pernah ada sebuah ancaman dari anak, di mana istrinya atau ibunya anak-anak meninggal dunia. Lalu kata anaknya mengancam, awas ayah, kalau ayah nikah lagi tidak boleh menempati rumah ini, karena rumah ini adalah milik ibuku. Artinya dia khawatir ketika menikah lagi dengan istri keduanya, nanti kan tempatnya kan di rumah itu kan gitu loh. Itu diancamnya demikian. Karena sebabnya apa? Karena tidak tahu bagaimana seterusnya.
maka itulah harus diberikan pemahaman melalui Mutiara Pagi, RRI Cirebon, Analisis dan Informasi. Demikian, mudah-mudahan pencerahan ini bisa membuka hati kita supaya kita benar-benar menjalankan syariat. Terima kasih, silakan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz, dan silakan yang ingin bergabung 0231849329, WhatsApp ke 081324951935. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Pak Kasmo dari Oh, Subang. Pak Kasmo di Subang ya Pak ya. Iya, Silakan Pak Kasmo. Siapa ini? Bung Arul? Sama Nono. Oh, Manono, Iya. ya. Enggak ada tina radio, Manono. Aduh. Oh. Yang enggak ngudara RRI Cirebon di radio gitu. Silakan. Iya. Minta dibetulan lagi. Oke, siap. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Luar biasa pencerahan masalah hari ini. Hari Rabu biasa menyurahkan masalah waris. Iya. Ada yang saya tanya begini Pak Ustadz, ada kasus perempuan sama laki-laki nikah. Belum lama punya anak satu. Cuman kalau sudah punya anak itu jodohnya habis gitu, cerai. Belum punya apa-apa. Ibunya nikah lagi ke laki yang lain. Cuman lakinya sama gitu. Nah, pada kaya ibunya, bapaknya. Yang tadi ditinggal punya anak satu. Nah, jadi ini bagaimana minta warisnya gitu. Kasihan ini anak tadi yang hasil pertikahan pertama gitu. Punya anak satu, ibunya sekarang kaya, bapaknya udah punya perempuan lagi kaya. Tapi ini minta warisnya bagaimana gitu caranya gitu Pak Ustadz. Ya. Anak yang menikah pertama ini laki perempuan yang anak satu itu? Laki. Oke, laki. siap. Iya, segitu aja. Oke. Baik. Nono, Ya. Pak Ustadz. Nikah yang keduanya punya anak lagi enggak? Bulan? Nikah yang keduanya punya anak lagi enggak? Punya anak, Oke. punya anak. Ya. Punya anak semua, lakinya baik, punya, siap. perempuannya punya gitu. Baik. Ya. Ya. Segitu aja Pak Ustadz diterangkan, cuman kasihan ini anak yang pertama gitu ditinggal Baik, baik. punya bapaknya, ditunda di dulurnya gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini harus dijawab dulu deh Pak. Pak Ustadz, dia dijawab terlebih dahulu. Terima kasih Pak Kasmo di Subang kaitannya dengan pernikahan ya. Jadi prinsipnya saling mewarisi ada dua, sebab pernikahan dan sebab keturunan itu sangat fundamental gitu loh. Karena perkawinan hanya sebatas suami istri saja. Yang kedua karena keturunan atau nasab. Sampai kapanpun, walaupun tidak serumah ataupun beda desa sekalipun, tetap anak kandung dapat hak apa yang ditinggalkan oleh ibu ataupun ayah kandungnya. Karena ayah kandung dengan anak kandung, apakah ada istilah mantan? Tidak ada. Maka tetap dapat hak walaupun tidak serumah. Seandainya tadi disampaikan oleh Pak Kasmo, nikah lagi dari suami istri yang cerai tadi, kemudian pernikahan punya anak lagi, maka tergantung siapa yang meninggal. Kalau sekiranya istrinya ataupun ibunya anak-anak yang pertama meninggal dunia, dapat hak juga. Itu loh. Dari ibu kandung yang dengan istri yang pertama tadi. Hartanya dia dapat karena laki-laki, tergantung nikah yang keduanya dengan laki atau perempuan, anak yang kedua dengan istri apa dengan pernikahan kedua itu. Contoh, seumpama kita ilustrasi saja ya. Si istri nikah lagi dengan suami yang kedua itu punya anak satu, perempuan seumpama. Kemudian istrinya meninggal dunia. Jadi istri bawa anak laki-laki tadi kan? Kemudian nikah keduanya punya anak satu perempuan. Berarti anaknya berapa? 2. Kalau yang meninggal ini istri, maka kedua anak tersebut dapat hak. Sebabnya apa Mas? Karena anak kandung. Anak kandung ibu. Iya, anak kandung ibu dari istri yang
cerai kemudian nikah lagi tuh. Ya. Kemudian haknya berapa? Dilihat dari jenis kelamin. Kalau walaupun itu sebagai anak kandung yang dari suami pertama itu laki, dapat 2 bagian. Kemudian anak perempuan dengan nikah yang kedua ini dapat 1 bagian. Walaupun anak perempuan bersama dengan ayah ibu, nah anak yang pertama laki-laki tidak dengan ayah ibu. Tapi katanya dengan siapa tadi? Dengan paman bibinya gitu loh. Atau dulurnya gitu. Tidak serumah kan berarti kan? Ya. Tetap karena walaupun tidak serumah sebagai anak kandung apa mantan kandung gitu loh. Anak kandung gitu loh. Kemudian selanjutnya bapaknya atau ayah nikah lagi kan? Suami berarti kan, suami yang dulu. Nikah dengan istri yang kedua punya anak lagi. Laki suama. Ini gampangannya laki lah gampangannya. Nah, anak yang tadi dari pernikahan yang pertama suami nikah lagi itu anak yang meninggal istri sekarang suami dibalik lagi nih. Kalau meninggal istri, anak dari suami tadi itu dapat warisan enggak? Tidak dapat. Sebabnya bukan anak kandung. Pahamnya? Kalau ibu tirinya gitu Iya. yang meninggal. Kita ilustrasi yang berbeda supaya paham nih. Bisa ya? Iya. Tidak jaka sembung naik ojek bukan? Enggak. Gak nyambung Jack, bukan ya? Jadi kasus pertama yang meninggalnya istrinya, yang mana ibu kandung dari anak dari pernikahan pertama ya. Karena nikah lagi suaminya dengan istri yang kedua. Ternyata yang meninggal istri lagi nih. Tapi bukan istri yang tadi, istri yang nikah kedua nih. Anak kandung dari suami tadi, bawaan suami berarti kan? Meninggalnya si istri. Namanya apa hubungannya dengan istri kedua dengan anak dari pernikahan pertama itu? Anak tiri. Iya. Ataupun anak sambung ibaratnya. Nah ketika meninggalnya istri itu tidak dapat hak. Kecuali yang meninggalnya ayahnya. Atau suaminya gitu loh. Okay. Maka sangat prinsipal kaitannya dengan masalah saling mewarisi. Pertama karena saling pernikahan hanya sebatas suami istri. Yang kedua karena keturunan. Oke, selesai di situ. Siap. Selesai di situ Pak Ustadz. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau ya itu mungkin iya betul begitu. Kalau mengikuti aturan yang ideal seperti itu. Yang jadi masalah. Ideal harus ya, itu. Iya. Ketika udah saling menikah lagi itu kan pasti nggak mudah untuk menyelesaikan itu. Karena ketika misalnya ibunya kan udah menikah lagi nih. Iya. Kemudian itu kan ketika bapak kandung dan ibu kandungnya menikah, kemudian cerai itu nggak menghasilkan apa-apa. Iya. Nah kemudian menikah lagi, kemudian punya apa-apa setelah menikah dengan orang lain begitu. Iya. Kemudian kan itu termasuk dari harta bersama kan yang dibagikan warisnya. Betul. Pasti nggak mudah. Iya. Makanya dalam pembagian mudah sebetulnya. Kalau pembagian ya mudah. Yang susah apa? Menyadarinya. Manusianya. Maka kaitan dengan anak tadi ya. Anak pernikahan pertama ini kasihan loh kalau tidak dapat. Iya. Makanya saya sampaikan secara prinsipal anak dapat hak itu bukan karena yang lain, tapi karena sebab keturunan. Keturunan itu tidak membatasi gitu loh. Walaupun jauh, walaupun tidak bersama, itu keturunan. Apa itu sebabnya? Karena darahnya sama. Dari ayahnya maupun dari ibunya itu loh. Maka di sini perlu kejernihan, perlu kesadaran. Ingat namanya harta ini luar biasa. Istilah saya itu karena harta gelap mata. Jangan sampai kan gitu. Baik. Ya, faktanya memang ya ketika bapaknya meninggal ya nggak dapat apa-apa, kebanyakan seperti itu. Bahkan dijauhkan sama keluarga istri. Makanya ibu tiri gitu. Perlu edukasi nih melalui Mutiara Pagi. Mudah-mudahan. Kan. Kita terima telepon lagi 02318493259. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Mohon maaf menunggu. Halo. Oke, dicoba lagi silakan. Oke, sudah ada lagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Nomo. Betul, dengan ibu siapa? Dengan Ibu Iis di Bumi Ayu. Ibu Iis di Bumi Ayu, silakan. Iya Pak Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya, orang nikah punya anak 4, 1 perempuan, 3 laki-laki, tapi istrinya udah meninggal. Si anak itu sudah
sudah apa namanya punya rumah semua. Terus si suami menikah lagi punya anak laki-laki 3. Nah, terus yang 2 sudah dibikin rumah, yang 1 belum. Nah, kebetulan yang 1 itu menjadi menantu saya. Nah, yang menjadi menantu saya itu cuma dikasih emas senilai 10 gram. Nah, anak saya ngomong gini, ini bagaimana ya mak, saya nggak diterima, kasihan sama bapak saya. Diterima tapi saya nggak mau pakai karena mungkin cemburu tidak sama yang 2 itu Pak Ustadz. Nah terus waktu itu saya ada bangunan masjid, saya ngomong kalau nggak mau dipakai udah itu ada bangunan, kasih bangunan saja. Siapa tahu menjadi jariah kamu, saya bilang itu. Tapi itu ada hak kamu dari orang tua, walaupun kau dikasih nggak sama yang lain itu. Pernikahan keduanya Ustaz, bagaimana? Apakah itu orang tua nggak adil gitu Ustaz? Tapi saya itu ada hak saya, ada kamu di yang kedua saudara kamu. Apakah seperti itu Pak? Mohon maaf, kasih, menantu ibu ini dari pernikahan pertama atau pernikahan kedua tadi? Yang saya tanyakan pernikahan yang kedua. Oke, punya siap. 3, yang 1 nggak sama gitu. Iya, terima kasih yang dikasih cuma emas 10. Terima kasih Ustaz, terima kasih Mas Nono. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Is di Bumi Ayu, Bumi terima Ayu. kasih. Silakan, Langsung? banyak masalah. Oke, terima kasih Bu Iis di Bumi Ayu. Yang prinsipal tadi bahwa saling warisnya ada 2 ya, karena sebab pernikahan dan sebab keturunan. Dilihat kalau sekiranya itu anak tadi itu sebagai hasil dari pasangan suami istri itu, maka hubungan dengan ayah tetap dapat hak warisan sebagai ayah kandung, hubungan dengan ibu sebagai ibu kandung. Itu yang prinsipal demikian. Maka ketika meninggal salah satu di antaranya, maka seandainya pernikahan dari kedua ini punya anak lagi gitu loh. Dilihat dari yang meninggal siapa gitu loh. Kalau sekiranya yang meninggal dunia perempuan karena ayah nikah lagi sih masalahnya. Iya. Maka anak dari pernikahan yang pertama tidak dapat anak itu. Porsinya karena laki-laki itu loh 2 bagian daripada anak perempuan. Walaupun anak perempuan itu dari hasil pernikahan yang kedua. Sebagaimana contoh yang tadi pertanyaan yang pertama tadi itu loh. Adapun seumpama tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu, maka kita jalur hukum ada kan melalui pengadilan agama itu. Kalau seumpama udahlah gitu loh. Udah cuma karena kagok tanggung tidak seberapa, kemudian disarankan untuk menyumbangkan untuk sarana ibadah berupa masjid, itu nggak masalah, boleh saja. Karena sebagai sedekah tinjariyah dengan catatan tidak ada tekanan, tidak ada akibat yang tadi gitu loh. Motivasinya untuk keberkahan. Nah, di situ. Walaupun hak yang tidak seberapa itu kemudian jadikan sebagai aset modal akhirat lah gitu loh. Nggak masalah ya. Nggak masalah, boleh-boleh saja itulah. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan modal saham untuk akhirat itu bisa menjadi banyak itu. Dimudahkan rezekinya maksudnya. Ya, jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan masalah pembagian waris dengan berikutnya, yakni untuk menghibahkan atau menjariahkan itu tidak ada hubungannya. Tapi yang paling utama tentang cara pembagian itulah yang harus kita depankan supaya ada unsur keadilan dari anak tersebut. Baik. Itu. Kita ke WhatsApp ya, Pak. Ya. Ya, gantian. Assalamualaikum Pak Kiai. Dari Aki Gazi di Padarek. Izin bertanya, masih sekitar bayi tabung katanya, melengkapi pertanyaan Rabu Kemarin, Minggu yang ya. lalu. Jika pasangan suami istri ingin punya anak, akan tetapi tidak ada kesempatan waktu untuk hamil, melahirkan sampai menyusui sehingga sperma dan ovum pasangan tersebut dititipkan kepada rahim wanita lain katanya. Oh, ini beda ya? Ini berarti bukan bayi tabung dong ya? Iya, bukan. Itu. Ini dititipkan ke wanita lain Iya. itunya. Yang ditanyakan dari manakah si anak mendapatkan harta warisnya? Apakah dari ayah dan ibu biologisnya atau dari ibu yang mengandung dan melahirkan? Dan jika anak tersebut perempuan, siapa yang berhak menjadi wali nikahnya? Mohon pencerahannya dari Pak Kiai. Iya. Oh, ini mungkin bayi tabung tapi lewat perempuan lain Iya. maksudnya gitu. Ya, sebetulnya saya Bukan nggak ya? tahu ya medis itu
apakah ada kasus demikian gitu loh. Yang jelas umumnya sih kalau bayi tabung itu hanya sebatas rahimnya tidak kuat. Ya, betul. Iya. Jadi yang punya suami dibantu lewat Iya. bayi tabung rahim istrinya gitu Iya, kan. gitu loh kalau nggak salah ya. Nah, kalau otomatis dengan pihak lain, ini ada campur sari gitu loh. Dengan orang lain, itu loh. Namanya fikih itu pemahaman tentang sebab akibat itu. Kalau seandainya benar-benar itu spermanya milik yang pasangan suami istri, kemudian dititipkan kepada wanita yang lain, kemudian muncul akibat yang berbeda kan gitu loh. Nah kan, otomatis kalau kita melihat dari persoalan itu dilihat dari awal, asal usulnya gitu loh. Ya kan, al aslu la yus'al dalam bahasa usul fikih. Sesuatu yang asal itu tidak bisa dipertanyakan, tidak bisa dipersoalkan gitu loh. Kalau benar itu bayi tabung dari pihak lain, maka spermanya dari mana? Cuma kan ovumnya ini kan yang jadi masalah. Kalau ovum kan merupakan bibit dari seorang perempuan kan? Betul. Otomatis ovumnya berarti bukan dari istri yang pertama tadi kalau gitu. Betul nggak? Betul. Ovumnya dari Orang lain, wanita wanita lain. gitu loh. Nah itu jangan semuanya ojek berarti kan tidak nyambung kan gitu loh. Nah bisa juga dikatakan sebagai perzinaan yang terselubung. Kalau saya pemahaman demikian, mohon maaf ini. Kan pemahaman kan melihat dari kenyataan gitu loh. Jadi sebetulnya bayi tabung ini untuk menghalalkan dari praktek-prakteknya otomatis dari istri dan suami yang sah. Oke, kalau itu terjadi bagaimana warisnya? Nah, karena persoalan ini bagaimana terjadi seandainya, maka dilihat dari asal. Spermanya dari suami, kemudian nitip ovumnya bahasanya kan. Kan ovum kan pasti dari istri yang tadi kan itu loh. Oh ya. Betul nggak? Nah, maka walaupun pernikahan tidak sah seumpama, maka seorang anak tadi hanya dari seorang ibu. Kalau kita melihat dari undang-undang pernikahan itu, ataupun dari peraturan pemerintah di saat bukan ada pernikahan itu loh. Kan otomatis kan dari ibu lain gitu loh. Walaupun spermanya dari ayah tadi gitu loh, atau pasangan lain gitu loh. Maka ketika hadir seorang anak bukan dari pernikahan karena tidak bukti akte nikahnya, maka anak tersebut dari seorang ibu. Ibu yang kandung ya? Ibu yang kandung tadi. Yang punya ovum Ibu yang ya? kandung dan ibu yang melahirkan. Oh, iya. Iya kan? Ibu yang melahirkan kan Iya, itu iya. loh. Kandung dan melahirkan. Kalau suami tadi kan ataupun laki-laki tadi hanya investasi gitu loh. Investasi yang tidak sah gitu loh. Apalagi ibu yang merawatnya misalnya, karena kan setelah melahirkan nanti dibawa sama itu suami istri itu Oh kan. gitu. Berarti tidak bisa mewarisi ya? Ya tidak. Yang beliau hanya mewarisi dari ibu yang melahirkan, Iya. mengandung dan betul. melahirkan saja. Iya. Oke. Karena ikatan antara laki-laki yang bawa sperma tadi kepada orang lain kan, kata orang lain lah, bukan istrinya kan. Maka ikatan pernikahan ada nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada kan gitu loh. Maka dilihat dari asbabnya atau sebab akibatnya gitu loh. Baik, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam Wow. warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rating Nono ketiga. Kartono. Tumben ketiga. Iya, dari Baik. pertama nggak diangkat-angkat, kenapa Gitu ya? ya? Mungkin telepon Ya, Bu sedang- Indra oh. bermasalah. Oh, yang pertama. Oke. Iya, itu Baik. apa? Radio juga suaranya double, ada yang Oh. menempel. Oh. Ya, jadi AM apa FM? FM ya. FM ya. Oke, Iya, baik. iya. Terima kasih informasinya. Langsung saja Bu Indra, silakan. Ya, waduh, memang ya. Assalamualaikum, Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau harta bersama itu hasil cinta dan harta ya. Nah, untuk memang karena untuk mengadakan suatu pernikahan itu dikatakan ada pemirsa kita yang menginginkan dikatakan dalam bahasa aslinya katanya
iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ya, Nah, dipenuhi iya. oleh Jadi Allah, benar. sampaikan Pak Ustadz Nasuha Fakih apa yang dimaksud, dan Ibu juga memperhatikan siaran RRI itu, Bung Nono. Kalau menyampaikan hadis dan ayat Al-Quran langsung tafsirnya kok, nggak pakai bahasa aslinya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi. Terima kasih Bunda Indra kaitannya dengan masalah ayat tersebut itu, ketika ada pasangan calon pasangan, kemudian kadang-kadang salah satu di antaranya itu keberatan untuk dinikahi oleh calon menantunya lah katakanlah, karena calon menantunya itu belum punya berpenghasilan ataupun punya kerjaan, ditolak mentah-mentah oleh calon mertuanya gitu loh. Kadang-kadang gitu. Nah, padahal ketika orang itu tidak punya harta sekalipun, Allah yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan pasangan suami istri tadi. Gitu loh. Kan kadang-kadang orang tua khususnya kan ditanya, kamu kerja apa gitu loh. Padahal apakah bisa membahagiakan seorang istri manakala anak tadi itu kaya orang tuanya saja gitu loh. Nah gitu loh. Justru dengan pernikahan itu adalah an-nikahu miftahu rizqi, sebagaimana saya sampaikan, miftahu rizqi gitu bahasa fasihnya itulah. Pernikahan ini akan membuka pintu rizki antara suami istri itu. Jangan khawatir ketika ada calon-calon suami, calon istri itu kemudian belum punya pekerjaan. Insya Allah ketika sudah menikah itu pola pikirnya akan berbeda dengan sendirian. Bedanya apa? Kalau pola pikir sudah menikah, saya nanti besok untuk makan apa ya, kan gitu loh. Ya. Ketika ada pola pikir yang positif itu, dia akan bekerja kan. Tapi sebaliknya ketika anak itu orang kaya sekalipun, mohon maaf ini sebagai ilustrasi saja nih, jangan tersinggung nih kalau yang orang kaya kemudian itu. Seandainya orang kaya, anak itu kaya, kemudian nikah, kadang-kadang anak yang kaya tadi itu tidak punya pola pikir yang bagus itu loh. Ngandalkan anak orang tua kan, itu loh. Maka ketika ngandalkan orang tua, begitunya orang tua miskin sumama, apakah akan dia menjadikan tanggung jawab nanti ke depannya di situ? Okay. Maka harus positive thinking tentang dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Maka dengan menikah ini adalah sebuah perintah gitu loh. Okay. Perintah Allah dan perintah Rasul. Insya Allah akan dicukupi sebagaimana Al-Quran sampaikan oleh Bunda Indra tadi gitu. Baik. Ya, terima kasih. Kita ke Watri, waktunya mepet banget sih. Iya, iya. Tapi saya bacakan mungkin dari yang paling awal ya. Ibu Purnama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang bertemu dengan Pak Ustadz dan Mas Penyiar. Sehat selalu ya Pak Ustadz. Saya mau tanya, ada dua nih. Yang pertama, andai ada satu keluarga mengadopsi anak sejak bayi dan anak tersebut dinyatakan anak dalam akte lahir, berarti dia punya hak untuk mendapatkan warisan karena dia tertera di akte nikah sebagai anaknya, atau bagaimana? Oke. Kemudian yang kedua, dan andai ada orang tua yang banyak rumahnya, boleh nggak dia hibah membagikan waris sebelum orang tua itu meninggal? Oke, kemudian ini ada lagi Ibu Reni di Plumbon, ini beda lagi, tapi hampir sama pertanyaannya. Pak Ustadz mau bertanya, kalau seseorang tidak punya anak, mengadopsi seorang anak dan masuk ke dalam daftar gaji karena orang tuanya ayahnya PNS. Jadi dimasukkan ke dalam daftar gaji PNS gitu loh. Apakah ketika kedua orang tuanya meninggal itu dapat waris? Tidak, dan berapa bagiannya? Oke. Silakan. Terima kasih. Khusus masalah adopsi itu tidak saling mewarisi. Walaupun semuanya administrasinya itu dilengkapi. Contoh tadi, anak itu bukan hasil dari pernikahan suami istri itu. Adopsi dari mulai sejak kecil. Kemudian
kakaknya, binnya atas nama orang tua angkat tadi. Ataupun di surat berharga yang lain seperti ijazah dan sebetulnya sebagai anak angkat semua, sebagai anak kandung semua. Itu tidak boleh sebetulnya. Dan ini merupakan kejadian waktu zaman dulu, waktu Nabi Muhammad juga itu loh. Nabi Muhammad pernah mengangkat anak waktu dulu Zaid bin Harisah, kemudian diganti namanya Zaid bin Muhammad, langsung ditegur oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, dan dilanjutkan dengan ayat 40 surat Al-Ahzab yang sama itu loh. Jadi ketika masalah adopsi itu tidak saling mewarisi dengan ayah angkatnya, tetapi dia dapat hak hanya dari hibah ataupun wasiat. Bahkan kalau lupa hibah, lupa wasiat, dalam kompilasi ada namanya wasiat wajibah. Hibah, wasiat atau wasiat wajibah hanya paling banyak 1/3 dari harta milik ayah angkat tersebut. Itu yang benar ya. Ini kan harus ada kronologi. Ini tidak boleh mengklaim bahwa sebagai anak kandung, tidak boleh. Nggak boleh ya. Nabi aja gitu loh, mengangkat anak kemudian diganti, Nabi tidak boleh. Kita apa kelasnya ataupun kastanya apa ibaratnya? Apalagi cuma sehelai kertas Sehelai gitu ya. kertas itu loh. Jadi tetap kalau di bagiannya ya warisnya dengan yang kandung ya. Ya iya, itulah. Nah kemudian kalau seandainya pertanyaan dari Bunda Ririn tadi tentang mengenai Bunda yang pertama Reni, tadi ya, Reni. Oh yang pertama itu Banyak- Bu Purnama. banyak bangunan rumah tadi. Iya ya. Kemudian memberikan kepada anak-anaknya, semua anak dapat semua. Namanya hibah orang tua ke anak sama. Tidak boleh maksimal 1/3. Itu loh. Kuncinya itu. Kuncinya itu. 1/3. Gitu loh. Oke. Toh nanti dapat hak dari warisan gitu loh. Jadi kebanyakan itu lebih mengedepankan hibah kadang-kadang Iya. daripada waris. Lebih mengutamakan wasiat, itu salah banget itu loh, daripada Baik. waris. Waris yang paling utama itu. Dengan warisan menyelesaikan masalah tanpa masalah dunia akhirat. Terima kasih. Baik, sebagai penutup hanya setengah menit kayaknya. Ya, kita Silakan, Pak kembali Ustadz. kepada Bunda Ririn aja tentang mengenai PNS tadi, kemudian ada anak angkat. Sama anak angkat pun tidak saling kalaupun Baik. di situ diselipkan gaji, berarti awalnya mengganti administrasinya. Baik. Di dalam itu mungkin anak kandung, sehingga jadikan sebagai penerima gaji gitu loh. Baik. Ya, Terima kasih waktunya bersama RRI Pak Ustadz, sehat-sehat selalu. ya amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sampai di sini Mutiara Pagi edisi Rabu 11 Desember 2024. Dan ikuti terus Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5:10 sampai jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.